Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Asy-Syaikh Ibnu Hajar Asqalani wa Syekh Inawal bin Malam Banteni wa ila hadrati Jami Iman Sabaqona Fiatul Masjid wa ila hadrati Fatil Qaryah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kasifal muskilat ikshif anal hujub an wujihadil ma'ani hatta nattali ala khafiyati hadil muskilat wahfatna minal khata' wa dhalam fa anta muwaffiqul amrin wa anta 'alamul ghuyub. Innalladzina astaruna bi ayati la tsamanan qalila ulaika la khalaqal fil akhirah rabbis rahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbis rahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbis rahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi barakatul umi amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu az-zulumatu khamsun. Jadi diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu berpotensi mengalami kegelapan dalam hati. Wasuruj laha khamsun. Dan ketika seorang manusia niku mengalami kegelapan dalam hatinya, kegelapan dalam hati itu nanti tanda-tandanya itu diantaranya tiang niku senengane anggur-angguran, istilahnya untuk diajak melakukan kebaikan atau hal yang positif niku sulit. Jadi pingine niku nganggur mawon atau bahkan cenderung seneng melaksanakan keburukan. Nah, ketika terjadi semacam itu, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa penerang hati atau obat hatinya di situ ada 5. Yang pertama, hubud dunya zulmatun. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan perkara yang di situ menyebabkan gelapnya hati itu terlalu cinta dunia, terlalu seneng dunia. Li'annau yuqi'u fi syubuhat tsumma fil makruhat tsumma mil muharramat. Lah kenapa kok bisa menggelapkan hati? Karena orang yang ketika di situ terlalu senang dunia, sehingga digambarkan orang yang senang dunia niku sampai dia itu bela-belani menerjang perkara yang makruh atau bahkan menerjang perkara yang haram. Jadi sudah tidak tahu ini jalannya ini halal atau haram, atau ini merugikan orang atau tidak. Nah, kalau nanti sudah semacam ini seseorang dalam kehidupannya, maka dipastikan hatinya gelap. Kalau hatinya gelap niku nggih gampang kalut. Gampang kalut niku ateges pami napa jenenge dekne niki kelangan donya niku nggih rasane niki nggih ning ati niku wis napa mboten sekeca. Bahkan sampai dibela-belani wis mending mati daripada urip. Atau menimbulkan rasa frustasi. Kalau sekarang niku frustasi. Qala Al-Ghazali wa kama anahu bahara sukuli khotiatin fabudua ra sukuli hasanatin. Bahkan Imam Ghazali di sini mengatakan bahwa sebagaimana seorang niku terlalu cinta dunia atau istilahnya kendonyan, itu adalah pangkal dari kesalahan. Maka kita menjaga jarak dengan dunia, artinya kita menjadikan dunia niku nggih seperlunya saja, sekedarnya saja. Kita memanfaatkan fasilitas dunia niki nggih mboten sampai berfoya-foya atau bahkan bisa digunakan untuk memberi manfaat kepada sesama. Nah, niku budi dunia niku termasuk pangkal dari kebaikan. Jadi Imam Ghazali niki memberikan 2 model orang yang hidup di dunia. Jadi sami-sami hidup di dunia, sami-sami memanfaatkan fasilitas yang ada di dunia, sami-sami
apa namanya memanfaatkan kenikmatan dari Allah, tapi dadine benten. Satunya niku hubud dunya, satunya niku bugdud dunia. Lah niki lek teng napa jenenge keterangan-keterangan ulama, dadi tondo-tondone sing hubud dunya niku ngene niku, Pak. Cara dekne dikasih kenikmatan niku melalaikan hal-hal yang baik sebelumnya dia itu melakukannya. Dadi saderenge napa sugih niku nggih kalih dulur niku gati. Masih gak pati duwe dhuwit tapi lek dekne niku memang dasarane entengan. Dulur wonten napa mawon ditulung. Tapi lek sabare sugih malah seneng foya-foya, malah seneng mikirne awak dhewe, malah keweden lek bandane niku ilang sithik. Lah niki wonten biasane tiyang model ngeten. Lah niku tandane tiyang niku hubud dunia. Lah kok orang niku semisal sing asline melarat, seneng nulungi tiyang, lah terus kok bar sugih niki kok tambah sregep lek nulungi tiyang, tambah penak lek entengan. Nah niku tandane niku bugdud dunia. Bugdud dunia niku nggih rok sukuli hasanatin, pangkal segala kebaikan. Mulane rumiyin niku kula nate diceritani ada seorang Rois Jatman, yaitu Habib Lutfi. Niku mara sepahe Habibidin sing wingi teng Lirboyo niku. Niku ketika mondok dulu beliau niki daharane nggih telo godhog niku. Telo godhog niku nggih napa jenenge telo kaspe napa telo rambak niku digodhog. Atau ubi rebus. Lah niku suatu hari beliau niki setiap malam niki cari napa jenenge telo niku, tali istilahnya ngasak telo. Bengi-bengi niku dengar di sekitar pondok yang beliau tempati niku. Dadi tanggane tiyang pondok wonten sing keluwen, sampai anake nangis tenger-tenger. Dadi nangis bantere mboten umum. Nah ternyata di situ kelaparan. Nah beliau niku mempunyai azam bahwa atau mempunyai doa, ya Allah, pami kula niku napa jenenge pingin nulungi tapi kok dereng gadah napa-napa. Padha-padha wong gak duwene zaman dhisik niku. Mangane mawon tasik telo godhog. Nah akhirnya beliau niku ketika sekarang beliau niku kaya karena memang seorang Rois Jatman, pemimpin Toreko sak Indonesia niki. Setiap napa iki jenenge badhe riyadin, zakat fitrah itu beliau itu habiskan berton-ton beras. Itu diambilkan dari, karena beliau ketika mengisi pengajian itu kadang nggih angsal napa jenenge amplopane dirupane beras. Nah, terus beliau sering bercerita bahwa jadi orang itu punya empati niku saged mikirne tiyang lintu, lek dekne niku mempunyai kesulitan yang sama atau pernah mengalami kesulitan yang sama. Mulane teng pesantren istilahnya atau orang-orang dulu gunane tirakat niku nggih ngeten. Bukan berarti mempersulit badan, tidak, tapi kita belajar rekoso sithik istilahnya, belajar untuk rekoso supaya bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang kekurangan. Sehingga ketika mempunyai harta atau kelebihan, kita itu tidak buta mata, buta hati. Artinya kita tetap mempunyai sifat sosial, mau memikirkan saudara atau tetangga yang di situ kekurangan. Terus ngoten. Wa dzambu zulmatun wasiraj lahu at-taubah. Jadi melakukan dosa. Dosa niku diartikan kita melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya meninggalkan kewajiban. Zulmatun, jadi menyebabkan kegelapan hati. Wasiraj lahu at-taubah, sedangkan obatnya itu adalah taubat. Jadi sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad ngeten, innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbi nuktatun sauda'u. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqila qalbuhu. Jadi seorang hamba niku digambarkan ketika melakukan dosa, di hatinya itu ada kotoran sedikit. Dan ketika dia mau langsung istighfar, jadi sudah melakukan dosa langsung istighfar, maka hatinya kembali bersih.
Nah, sehingga dikatakan di dalam hadis atbi'i sayyi'ata bil hasanah tamuha. Jadi ketika sekali melakukan dosa langsung diimbangi dengan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu akan menghapus dosa. Bahkan ya sekali lagi Syekh Abu Hasan Sadzili itu di dalam kitab Minausaniyah sering, misalnya beliau itu mengatakan zaman saat ini itu zaman kakean dosa. Tapi apa berarti kita itu harus pasif dalam artian sudah putus asa wis caros kadung dosa di losne ae? Ya tidak. Bahkan saya bahasan saat ini dalam hal terkecil pun, contoh dosa yang paling istilahnya sering kita lakukan, koyo-koyo angel dihilangin kan ngerasani Pak, gibah. Pon niku koyo-koyo sudah dibumbu cangkruan wis koyo-koyo niku. Lah saya bahasan saat ini menawarkan sebuah metode begini, lek ancene cangkem tasik temapuk, dereng saged ninggalaken rasa-rasan wis diimbangi lah. Muni kul huwallah ping 3, kul a'udzu birabbil falaq ping 1, kul a'udzu birabbin nas ping 1. Terus panjenengan niku ketika berada di majelis teng tahlilan napa-napa niku kok jenengan niati membaca kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas ini untuk melebur dosa sebab ngerasani tiang sing dimaksud. Ya maka insya Allah hal ini bisa menjadi salah satu metode untuk melebur dosa. Jadi mulane amalia ulama niku kadang kok wonten sing maca Al-Ikhlas napa Al-Muawwidzatain baris salat niki napa maca Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'mina apa wal muslimin wal muslimat wal mu'minal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat niki mboten wonten tujuan napa-napa kecuali nggih ngimbangi dosa. Kadang dhewe niki nggih ngata-ngatain elek kepada orang yang atau sesama muslim di sekitar kita. Akhirnya diimbangi kali nyuwunaken napa iki jenenge pengapura atau memintakan dosa. Nah niki gambarane adbi'is sayyi'ata bil hasanah tamhuha. Jadi iringilah perkara yang buruk dengan melakukan perkara yang baik, maka perkara baik itu akan menghapus perkara yang buruk. Dikatakan di dalam Al-Qur'an ngeten. Kalabal rona ala kulubim makanu yaksibun. Jadi hati niku saged neyeng, ibaratnya sami kaya wesi sing neyeng ketika hati tersebut terkena kotoran. Jadi ibaratnya napa jenenge baju atau besi. Hati itu ketika sering diajak melakukan atau memikirkan hal-hal yang sifatnya maksiat, atau tubuh itu ketika melaksanakan hal yang maksiat, hati niku kotor, ibarat baju itu dibuat untuk berkotor-kotor, artinya apa, alias baju niku terkena kotoran. Jadi tombone nopo, ketika baju itu kotor ya segera dicuci. Kalau nggak segera dicuci, kotoran niku akan semakin nempel atau ngetel istilah Jawanya, sulit untuk dibersihkan. Begitu juga hati, ketika sering untuk memikirkan hal-hal yang positif, cangkem sing asale ge ngomongne elek niku langsung diimbangi hal yang baik, insya Allah ya sama seperti baju yang kotor tadi, ketika langsung dibersihkan dia langsung bersih. Terus ngoten. Wal qabru dzulmatun wa siratul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kuburan, teng kuburan niku peteng. Lah, gamare atau lampunya itu adalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah mulane termasuk amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah niku nggih memperbanyak kalimah la ilaha illallah di majelis napa mawon. Sesudah sholat biasanya kita membaca la ilaha illallah. Pada saat tahlilan kita membaca la ilaha illallah. Jadi peringatan Agustusan niku biasanya teng dalan-dalan niku kan wonten nggih maca la ilaha illallah. Niku napa? Tujuane tidak lain sebagai bentuk kita ini mendoakan mereka-mereka yang berada di kuburan yang telah berjasa untuk apa namanya terciptanya negara yang merdeka niki. Yang kedua niku tujuannya supaya nanti menjadi penebus kita ketika kita mati di kuburan. Karena ketika kita mati di kuburan yang ditanya niku nggih amal akhirat niki. Di antaranya adalah membaca la ilaha illallah. Jadi ngoten. Sampai diceritakan di dalam sebuah kitab Ibnu Arabi, seorang ulama sufi.
pengarang napa jeneng kitab Futuhatul Makkiyah niku ketika dirasani kalih tiyang sing mboten seneng, Pak. Lah dilalah tiyang sing ngrasani niki mati. Akhirnya Ibnu Arabi ini ketika mendapatkan kabar beliau ini bergegas untuk membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Ini dilakukan sebagai fidak, tebusan bagi orang yang ngerasani. Soalnya beliau ini seorang ulama sufi, pikirannya begini. Jangan sampai ketika saya dirasani saya itu menyebabkan dia itu dosa gara-gara ngerti eleknya saya. Lek dhewe dirasani mesti mencak-mencak, Pak. Cangkeme tanggoe temapuk njen gak enak lah ngomong sengak. Ila akhiri lah. Tapi Ibnu Arabi enggak semacam itu. Jadi beliau niki mempunyai perasaan begini ya, jeneng ulama. Nalarnya itu beda dengan orang awam. Mereka itu ngerasani saya, jangan-jangan saya itu ikut andil sebab dosa yang mereka lakukan. Lah dosa mereka itu ngerasani gara-gara apa? Tahu kejelekan saya. Nah mulane ulama-ulama dulu niku nalarnya itu memang ya beda dengan orang awam. Lek orang awam niku lek dirasani ini mencak-mencak. Lek ulama sufi yang tahu bahwasanya ketika orang yang ngerasani itu maka amaliyahnya itu akan dikasihkan kepada orang yang dirasani sebagai tebusan. Maka orang lek dirasani niku nggih malah matur suwun karena nopo mendapatkan pahala gratis dari si orang yang ngerasani. Ya karena memang tadi adbi isai'ah bil hasanah tamuha. Jadi ketika ada orang mempunyai hakul adami ngerasani, maka untuk menghapus dosanya orang yang ngerasani ini maka pahalanya dikasihkan kepada orang yang dirasani. Harus ngoten. Nah, sehingga ulama dulu niku nggih malah peneran. Alam kok rasani wis ora apa-apa, teng Quran niku nggih dikatakan yujahidu nabi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Jadi mereka-mereka itu berjuang untuk menegakkan agamanya Allah, mboten ngrengken laumata laim. Laumata laim niku nggih cangkeme tiang-tiang sing nyelatu. Wis arep muni apa wis kono, sing penting kebaikan itu tetap tersampaikan. Asane ngoten. Dikatakan lagi wal akhiratu dzulumatun wasiraj lahal amal as-shalih. Jadi akhirat itu gelap. Lah untuk penerangnya adalah melakukan amal kebaikan. Sampai dikatakan begini, innallaha yuhibbu ayyukhadha biruhusihi kama yuhibbu ayyukhadha bi azaimihi. Jadi Gusti Allah niku termasuk lomane Gusti Allah niku remen kalau Allah itu ketika memberikan rukhsah kepada hambanya, hambanya itu mengambil rukhsah tersebut sebagaimana Allah itu cinta ketika hambanya itu melakukan kewajiban yang dibebankan. Innallaha ba'atsani bil hanifiyah asamhah dina Ibrahimah. Jadi Gusti Allah niku mengutus Nabi Muhammad dengan agama Nabi Ibrahim yang karakternya itu adalah hanif. Hanif itu berarti lemah lembut. Nah terus Gusti Allah niku remen orang yang hidupnya niku nggih mejono. Mejono niku napa? Istilahnya seimbang. Pomo diwehi rungsa niku nggih dilampahi. Pomo diwehi kewajiban niku nggih dilakoni. Artinya apa? Allah niku nggih mboten seneng lek tiyang niku terlalu memperberat hidupnya. Karena Allah itu sudah mengatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak akan membebani umat sesuai kadar kemampuannya. Sehingga dipahami begini, ketika seorang hamba niku melakukan sesuatu yang memberatkan dirinya sendiri, maka Allah niku nggih tidak suka. Oleh karenanya perlunya seorang hamba ketika mendapatkan rukhsah dari syariat dari Allah Subhanahu wa taala itu diambil. Sehingga di dalam ibadah, setiap ibadah niku wonten rukhsahe, Pak. Setiap ibadah niku wonten rukhsahe. Setiap ibadah itu ada rukhsahnya. Dalam sholat saja, ketika seorang itu melakukan perjalanan jarak jauh, itu disunahkan atau bahkan dianjurkan untuk melakukan qashar sholat. Jadi sing asale 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bahkan dikatakan di dalam
sebuah kitab bahwa orang ketika melakukan perjalanan jauh ada rukhsah boleh meninggalkan Jumatan atau boleh meninggalkan jamaah. Niki dipahami ngeten. Andaikan dia itu tidak berjamaah atau tidak Jumatan, dia mengganti dengan jamaah atau qashar, pahalanya sama seperti orang yang sholat sempurna. Contoh lagi begini, dalam kasus sholat sunnah loh, dalam kasus sholat sunnah, orang itu boleh sholat dalam keadaan duduk. Niku kasusnya sholat sunnah. Lek sholat wajib itu boleh sholat dalam keadaan duduk ketika nggak kuat berdiri. Tapi lek dalam sholat sunnah los niku nggih kuat berdiri mboten angsal. Niku kasusnya sholat sunnah. Bahkan dikatakan panjenengan sholat sunnah niku kalih tidur-tiduran, tidur miring maksudnya, itu boleh. Karena memang dalam sholat sunnah itu ada kelonggaran yang tidak terdapat pada sholat wajib. Lek kasusnya sholat wajib, boleh nanti sholat dalam keadaan duduk lek tidak mampu atau sulit untuk berdiri. Nah, kenapa dikatakan sampai sholat sunnah itu boleh dalam keadaan tidur-tiduran, dalam artian tidur miring, kemudian rukuk dan sujudnya itu diganti dengan isyarah. Ya inilah bentuk rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara barang sunnah itu orang itu merasa berat. Ya tapi sing luwih sae lek pamit tiyang niku dalam sholat sunnah tasik saged sholat dalam keadaan berdiri nggih berdiri mawon. Tapi sejatinipun atau aslinya dalam kasus sholat sunnah itu boleh orang itu sholat dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk atau bahkan dalam keadaan tidur meskipun tidak ada uzur. Terus ngoten. Nah sehingga dalam kasus semacam ini syariat sudah membatasi begini. Ketika kita mendapatkan rukhsah, maka silahkan diamalkan untuk menjalankan atau bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rukhsah. Bukan semata-mata untuk enak-enakan, bukan semata-mata untuk istilahnya menyenangkan diri. Terus ngoten. Wasirat dulmatun wasirat laha al yakinu. Jadi lewat siratul mustaqim besok di akhirat itu gelap dalam artian sulit. Lah, hal yang mempermudah atau hal yang meneranginya itu adalah keyakinan. Sehingga sampai dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bahwa sembahlah atau beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya al yakin, yaitu kematian. Jadi sampai digambarkan bahwa dalam keadaan apapun seorang beribadah niku nggih ampun tolah-toleh. Nah, biasanya orang itu kan ada yang beribadah itu tolah-toleh. Dekne niki pada saat kekurangan niki ibadahnya niku mempeng, tapi bahasan dia mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan, akhirnya ibadahnya itu tidak maksimal lagi. Nah niki sing mboten sae. Mulane sampai dikatakan bahwa kenapa ada orang ndonga terus tapi dalam keadaan fakir. Sampai ada ulama ini mengatakan begini. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan seorang hamba itu menghadap Allah terus. Itu adalah sebuah kenikmatan sendiri meskipun dia dalam keadaan fakir. Karena ketika dia kaya, takutnya dia itu akan berpaling. Sing asale pas wayahe gak pati duwe, atine ayem sregep donga, kelingan Gusti Allah terus. Lah pas wayahe sugih malah lali, malah nglakoni maksiat. Oleh karenanya Allah kadang menakdirkan ada orang niku ibadahnya sregep tapi keadaannya nggih pas-pasan. Itu tujuannya ngoten. Jangan dianggap sebaliknya. Wis gak usah sholat lah. Kayak sing sholat sregep malah melarat. Ya bukan semacam itu. Justru yang namanya sholat, justru yang namanya ibadah itu adalah bentuk Allah niku menghadap kita dan kita menghadap Allah. Sehingga sampai dikatakan ud'uni astajib lakum. Jadi ketika kamu mau meminta kepadaku maka astajib, saya akan mengkabulkan. Dalam artian mengkabulkan itu ada kalanya mengabulkan dengan apa yang dimintakan langsung. Kalau nanti tidak dikabulkan dengan apa yang diminta, dikabulkan dalam bentuk ditakdirkan setiap hari itu bisa menghadap Allah dan ingat Allah. Sehingga yang paling penting hatinya ini bukan gelap, Pak.
Karena menurut ulama atau seorang cendekia, mending urip niku pas-pasan tapi atine ayam sesuai kebutuhan daripada hidup berlebihan, lalai dari segala-galanya, dan dia itu akan menyebabkan dia ini frustasi atau dia itu napa iki jenenge gelap hati. Harus ngoten. Jadi semoga kita diberikan oleh Allah hati yang tenang, hati yang tentram, sehingga ketika kita beribadah niku saged ayem, ketika kita kerja niku nggih kita bisa menjalankan sesuai dengan prosedur, artinya tidak sampai menghalalkan segala cara, dan ketika kita ini mendapatkan hasil dari pekerjaan niku halan thayyiban, saged nyukupi anak bojo, sehingga keluarga kita ini termasuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.